Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Kalau tidak salah, pertemuan kemarin kita sudah membahas sekuensi ya. Jadi proses urutan ataupun mungkin dari awal ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan, membuat sebuah algoritma, kemudian dirubah atau dikonversi ke dalam bentuk flowchart, hingga akhirnya sampai dengan bahasa pemrograman sudah kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai percabangan. Percabangan yang saya bahas kali ini itu menggunakan seleksi if. Karena percabangan sebenarnya ada banyak, tidak hanya if saja. Cuma yang kita pelajari di sini kita menggunakan if terlebih dahulu. Nah, percabangan itu ibaratnya gini nih. Kalau pada dasarnya cabang itu tuh dua hal yang sama, bukan dua hal yang sama, akan tetapi berbeda berbeda jalur, katakanlah seperti itu. Misal ketemu, kita sedang jalan, kemudian ketemu pertigaan. Nah, pertigaan itu kan ada kanan dan ke kiri nih. Nah, kanan itu jalan, ke kiri itu juga jalan, sama-sama jalan, tapi dua hal yang berbeda, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, itulah percabangan. Berarti ketika kita ketemu sebuah pertigaan, apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita lakukan, kita pasti memilih salah satu. Gak mungkin kita memilih dua-duanya. Kita milih kanan sama kiri gitu kan nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi nggak bisa. Secara logika kan gitu. Berarti di dalam kasus percabangan, di dalam bahasa pemrograman pun juga sama seperti itu. Ibaratnya kita sedang jalan, kemudian kita sampai di pertigaan, ada jalan ke kanan dan ada jalan ke kiri. Kita harus memilih salah satu. Nah, gimana cara memilih salah satunya, mau ambil kanan atau mau ambil kiri? Kita kembalikan terhadap kondisi kita. Ketika kita sampai di persimpangan pertigaan, kondisi kita seperti apa? Maksudnya kondisi gimana, Pak? Ya, kondisi kita mau ke tujuan kita. Tujuan kita itu mau kemana? Tujuan kita mau kemana? Kalau memang tujuan akhir kita itu harus melewati jalan yang ke kanan, maka kita memilih ke kanan. Kalau tujuan kita melewati jalan yang ke kiri, kita memilih jalan yang kiri. Nggak mungkin kita tujuannya melewati jalan yang ke kiri, tapi kita milih jalan yang ke kanan. Nanti apa yang terjadi? Salah. Ya, padahal kan tujuan kita di kiri. Nah, di pemrograman ada namanya percabangan, itu konsepnya sama. Ketika kita ketemu sebuah kondisi percabangan, kita harus memilih jawaban salah satu. Katalah yang tadi jalan ke kanan A, jalan ke kiri B. Kita harus memilih salah satu, mau A atau B. Tujuan kita apa? Tujuan kita itu ke B. Kalau kita memilih jalan A, berarti apa yang terjadi? Salah. Atau sama halnya kayak gini nih, multiple choice. Ada sebuah soal multiple choice gitu ya, A, B gitu kan. Ada A, jawaban benar A, jawaban B salah gitu kan. Kemudian ada kasus soal gitu kan, yang mana jawaban atau kunci dari soal tersebut itu jawabannya itu B. Ketika kita milih jawaban A, katakanlah mungkin kita terkecoh dengan soal nih. Ketika kita memilih jawaban A, maka apa yang terjadi? Mungkin akan muncul sebuah pesan, maaf jawaban Anda salah. Yang betul B. Nah, gitu. Itulah namanya percabangan. Nah, yang kita pelajari di sini dengan menggunakan seleksi if terlebih dahulu. Nah, seleksi if itu yang seperti apa? Ada banyak kondisi yang bisa dilakukan di seleksi if. Kalau mungkin teman-teman masih ingat gitu ya. Kita ingat lagi kalau udah lupa. Nah, percabangan itu adalah salah satu permasalahan yang pasti akan dijumpai dalam pembuatan program. Entah program C++, entah program Java, entah
mungkin Pascal, ataupun mungkin Python, ataupun mungkin bahasa pemrograman apapun, itu pasti ada namanya percabangan. Loh, kenapa Pak kok ada percabangan? Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita menyelesaikan sebuah kasus, itu ada suatu pemilihan jawaban. Seperti halnya kayak jawaban A sama B tadi. Jadi, itu pasti, percabangan itu pasti. Kalau bahasa C++, bahasa Java, bahasa Python, gimana Pak? Ya, percabangannya sama, konsep percabangan itu sama. Cuma yang membedakan itu adalah bahasanya, bahasa yang digunakan, ataupun mungkin struktur penulisannya. Itu ya agak yang membedakan antara penggunaan C++ ataupun mungkin Java ataupun mungkin Python. Nah, itu yang berbeda hanya itu, tapi secara konsep percabangan itu sama. Jadi kalau teman-teman udah pahami konsep dari percabangan ini, baik di bahasa C++ ini, diimplementasikan ke bahasa yang lain pun itu tetap sama. Secara konsep ya. Nanti kalau beda bahasa tinggal menyesuaikan struktur penulisan di dalam bahasa tersebut. Nah, percabangan itu adalah suatu pemilihan statement. Nah, statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ketemu pertigaan, posisi kita kondisinya seperti apa? Apakah kondisi kita harus mengambil jalan yang kanan atau harus mengambil jalan yang kiri? Itu berdasarkan kondisi. Berarti sebelumnya ada kondisi yang ditentukan. Betul. Kalau di dalam percabangan, untuk bisa memilih satu hal atau memilih salah satu jawaban, kita harus memiliki sebuah kondisi terlebih dahulu. Itu sebagai syarat. Pak, kalau kita nggak punya kondisi gimana? Ya nggak bisa. Kalau kita nggak punya kondisi, gimana cara kita mau memilih A sama B? Ngasal aja Pak, ngasal. Ketika ketemu pertigaan, pas saat itu tahu-tahu jalan ke kanan diambil gitu kan. Nah, sekarang saya tanya, kalau konsepnya seperti itu, mungkin di kehidupan kita sehari-hari mungkin bisa ya. Kita jalan-jalan tanpa tujuan, kayak orang hilang gitu kan. Tujuan kemana nggak tahu, ditanya, terus ngapain, jalan aja gitu. Mungkin ya agak agak mungkin banyak pikiran gitu kan, tahu-tahu jalan aja gitu kan. Tahu-tahu ambil ke kiri gitu. Udah ke kiri tahu-tahu ambil ke kanan gitu. Kalau ditanya mau kemana nggak tahu. Nah, itu berbeda kasus. Kalau di dalam pemrograman, di dalam percabangan itu nggak boleh adanya seperti itu. Walaupun mungkin kalau di kehidupan kita sehari-hari ada suatu sifat atau bukan sifat, ada suatu sikap terkadang mungkin seperti itu. Pak, saya kalau jalan-jalan ngasal aja Pak, yang penting let it flow aja gitu. Apa ngikutin jalan. Oh, nggak bisa, kalau di pemrograman nggak bisa gitu ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman tetap ada sebuah kondisi untuk pemilihan salah satu jawaban gitu. Sebagai gampangnya, kita bisa memilih A atau B itu ada alasannya. Alasannya kenapa kok milih B gitu. Alasannya kenapa kok milih A gitu. Ibaratnya gini, ada sebuah soal multiple choice, jawabannya A sama B. Kemudian kondisinya itu kunci. Kunci dari soal nomor 1 itu adalah B gitu. Maka ketika ada dua pilihan A atau B, ketika kita memilih B, maka jawaban itu benar. Ketika pilih A, maka jawabannya salah. Gitu. Kondisi itu ibaratnya sebagai kunci. Pahami dulu ya konsepnya sebelum kita masuk. Mungkin di semester-semester lalu teman-teman sudah pernah mempelajari, cuma mungkin ada juga yang mungkin lupa ataupun mungkin tidak terlalu paham gitu. Nah, saya simpulkan kasusnya untuk memahami percabangan dari kehidupan kita sehari-hari, kayak multiple choice tadi, ataupun mungkin kita memilih jalan ke kanan atau ke kiri itu. Ketika kita berjalan, seseorang berjalan, ataupun mungkin entah naik motor, naik mobil, atau naik kendaraan umum gitu, pasti punya tujuan, gitu kan. Nah, tujuan itu kemana? Nah, ketika ketemu persimpangan jalan, itulah nanti yang akan memilih jawaban. Pak, ketika sudah jalan, ketemu pertigaan, kita ambil kanan, setelah itu kita ketemu pertigaan lagi, ambil kiri, setelah itu ketemu pertigaan lagi, ambil kanan. Itu gimana Pak kasusnya? Ya bisa aja terjadi, di dalam bahasa pemrograman pun juga bisa terjadi.
Jadi setelah ada percabangan memilih salah satu jawaban, ada percabangan lagi. Kita memilih jawaban, ada percabangan lagi. Itu kemungkinan terjadi bisa. Tapi diingat, untuk memilih salah satu jawaban dari percabangan tersebut, tentukan kondisinya terlebih dahulu. Kondisinya itu yang seperti apa yang diminta. Gitu. Seperti itu. Jadi kasusnya mau diotak-atik, mau diganti-ganti pun konsepnya tetap sama. Gitu. Kalau biar lebih mudah ya kasusnya kita simpelkan ke kehidupan kita sehari-hari itu tadi. Kita mau memilih jawaban A. Ada satu soal memilih jawaban A atau jawaban B gitu kan. Ternyata jawaban B. Kalau memilih jawaban B ada pilihan lagi, pilih satu atau dua. Kalau udah pilih salah satu lagi ada jawaban lagi, pilih 1A atau 2A gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau berturut-turut kayak gitu katakanlah ketemu percabangan lagi, ketemu percabangan lagi, kita urutkan aja percabangannya. Yang pertama yang apa? Itu artinya kalau ada seperti itu, percabangan yang kedua, percabangan yang ketiga dan seterusnya itu bergantung pada kondisi yang ada di dalam percabangan sebelumnya. Artinya berturut-turut percabangan kayak gitu. Nah, di dalam bahasa C++ ada namanya struktur if sama switch case. Nah, kita pelajari struktur if dulu. Nah, struktur if itu ada satu kondisi. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk memilih salah satu jawaban, kita harus mempunyai kondisi. Nah, di sini ada struktur if satu kondisi. Nah, struktur if satu kondisi ini hal yang paling sederhana atau yang paling simple, yang melibatkan satu buah ekspresi. Pak, ekspresi itu apa maksudnya? Ekspresi itu adalah sebuah statement bisa dikatakan. Nah, bentuk umum dari struktur percabangan yang memiliki satu kondisi adalah sebagai berikut. Jadi saya katakan kalau kita ingin memilih sebuah jawaban, kita harus tahu kondisinya. Atau kita memilih jalan, kita harus kondisinya, jalan yang benar atau jalan yang salah. Nah, kalau if satu kondisi itu seperti ini bentuknya. Struktur if dulu, kemudian diikuti statement. Misal nih, kondisinya itu harus apa? Harus katakanlah jawabannya itu pilih A gitu ya. Ketika if kemudian jawabannya itu pilih A, maka statementnya di sini ada statement pilih yang Anda benar, pilihan benar. Nah, pilihan benar. Berarti kuncinya apa? Kuncinya itu ada di sini. Pak, kalau jawabannya A sama B, itu gimana Pak? Kondisinya apakah kita tentukan yang ada di dalamnya itu juga yang A kita buat kondisi dan B kita buat kondisi? Tidak. Yang masuk ke kondisi di sini itu satu. Ini kondisi ya. Nah, yang dibuat di sini itu logika benar. Nah, jadi yang dimasukkan ke dalam kondisi itu logika benar. Logika benar gimana maksudnya? Ketika ada jawaban A dan jawaban B, yang benar itu jawaban A, maka yang masuk ke dalam kondisi itu jawabannya yang benar. Berarti yang kondisi benar. Nah, kalau yang kondisi salah gimana? Kalau kondisi salah, maka statementnya juga harus salah. Jadi yang di dalam kondisi itu diutamakan yang benar. Nah, kalau lebih dari satu statement gimana Pak? Statementnya ada dua. Misal ini if, kemudian di sini ini kondisi benar ya. Kondisi benar. Statementnya di sini ada dua. Yang ini statement benar. Benar. Nah, yang pertama itu statement atau pernyataan yang setelah
kondisi itu statement yang benar. Kemudian yang kedua itu salah. Nah, di sini ada or biasanya. If kondisi benar, ketika dia sesuai dengan kondisi di sini, maka dia akan muncul tampilan yang ini, tapi kalau yang di sini ini salah, dia akan langsung turun ke yang pilihan lainnya. Tapi kalau statement ini hanya satu, ya berarti ketika dia memilih kondisi ini bernilai benar, maka ini statement dijalankan. Jalan. Tapi kalau ini statementnya ini salah, kemudian ini hanya ada satu statement yang dimiliki oleh kondisi benar, maka tidak ada yang dijalankan. Jadi tidak ada perubahan. Misal seperti apa contohnya? Contohnya, misal if di sini ada jawaban A, kemudian di sini ada benar. Kalau ada input jawaban jawab B, katakanlah B ya, maka apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Ini tidak dijalankan. Kenapa Pak kok tidak jalan? Tidak jalan karena apa? Karena jawaban yang dimasukkan itu B, padahal di sini kondisinya itu A. Berarti yang B salah Pak, yang B salah, tapi tidak muncul pernyataan. Karena pernyataannya hanya ada satu. Kecuali pernyataannya ada dua, maka yang satu bisa ambil pernyataan yang salah. Terus untuk menjalankan sebuah perintah ini atau menjalankan statement ini gimana Pak? Berarti jawaban yang diinputkan itu harus sama dengan kondisi. Baru ini jalan. Nah itu. If satu kondisi, kondisinya ini ya, kondisi itu berarti yang ini, if-nya. Sebagai contoh, nih, inputkan bilangan bulat, di out inputkan ya, kemudian membaca nilai, ini CI nilainya dimasukkan, menampilkan sebuah teks, jika ini kondisi. Nah itu kondisi, if nilai lebih dari 0, kemudian apa yang ditampilkan, ini pernyataannya itu hanya ada satu. Ini pernyataan atau statement. Nah, statementnya hanya ada satu. Berarti di sini ini if satu kondisi, satu pernyataan. Nah, ketika kita menampilkan nilai yang diinputkan itu minus satu, apa yang terjadi? Ketika yang diinputkan itu nilai minus satu adalah kita memasukkan minus satu ke dalam jawaban sini, maka sistem tidak akan memproses apapun. Kenapa? Karena hanya ada satu statement. Jadi tidak ada pilihan lain. Pilihan yang ditampilkan jika jawabannya benar. Kalau jawabannya salah, tidak dikasih tahu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Ketika ada pilihan lain, tampilan atau jawaban yang ditampilkan itu ada dua katakanlah. Tapi yang dimasukkan ke sistem itu adalah hanya jawaban benar. Jawaban benar akan dikasih tahu benar. Itu logikanya gitu. Pak, kalau salah gimana Pak? Kalau salah tidak dikasih tahu apa-apa. Artinya tidak terjadi apa-apa, berarti itu jawabannya salah. Tapi kalau benar apa akan muncul jawaban Anda benar gitu. Nah, itu kasus yang ada di sini. Berarti untuk bisa menjalankan gimana Pak? Untuk bisa menjalankan sebuah pernyataan di sini, maka ini harus bernilai benar. Nah, yang ini harus bernilai benar. Berarti nilainya apa yang diinputkan? Nilai 1, nilai 2, lebih dari 0. Nah ini ya, ini dengan min.gw kita melakukan compile. Kemudian di sini apa? Inputkan sebuah bilangan, di sini diinputkan 5. Maka nilai yang Anda masukkan adalah bilangan positif. Gitu.
Kalau kita inputkan negatif ya Pak, karena di sini hanya satu pernyataan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah ini dari program di atas akan menampilkan teks nilai yang Anda masukkan adalah bilangan positif. Jika input nilai yang lebih besar dari 0, jika lebih kecil dari 0, maka tidak akan dieksekusi, tidak akan terjadi perubahan apapun gitu. Untuk if dua kondisi, berarti kalau dua kondisi, oh maaf, ini bukan dua kondisi. Ini bukan dua kondisi, saya coret. Dua statement. Nah, gitu. Struktur penjabaran jenis ini lebih kompleks atau lebih rumit lagi dari yang lain. Nah, yang di sini, ini kan kondisi nih. Ibarat kata ini yang tadi, ini statement terpenuhi, kemudian ini statement yang tidak terpenuhi. Jadi ada penghubungnya else. Kalau yang tadi katakanlah if nilai lebih besar dari 0, di sini positif, kemudian else negatif. Maka ketika ada input nilai minus 1, dia pasti menjawab ke yang ini. Jadi masih ada yang dieksekusi. Jadi lebih kompleks dari yang tadi. Kalau tadi kan satu kondisi, satu pernyataan. Kalau di sini struktur if dua pernyataan. Kondisinya ada berapa? Kondisinya satu. Kondisinya ini satu kondisi. Kemudian dua pernyataan. Gitu. Kalau yang tadi satu kondisi, satu pernyataan. Tuh. Dalam menuliskan kondisi atau syarat, ketika kita ingin membuat sebuah kondisi atau bisa dikatakan sebagai syarat, selalu menggunakan operator relasional sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan. Maksudnya gimana Pak? Ini ada namanya operator relasi. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Kenapa? Karena kita pasti membandingkan suatu nilai. Maksudnya gimana membandingkan suatu nilai? Katakanlah tadi, ada if nilai lebih besar dari 0. Ini sebuah variabel, ini sebuah nilai, value, ini punya value, ini juga punya value. Artinya variabel nilai dibandingkan dengan value 0. Atau katakanlah mungkin bisa juga if nilai lebih besar dari B. Ini variabel, ini punya value, ini punya value. Karena pasti membandingkan. Makanya ketika ada perbandingan seperti ini, yang dipakai itu operator relasi. Karena menghubungkan antara value satu dan value kedua. Pak, kalau tidak ada value, ya tidak ada pembandingan seperti itu, gimana Pak? Nggak mungkin. Karena misal nih terjadi tidak ada nilai yang dibandingkan, misal katakanlah if nilai sama dengan 0, nah ini berarti jawabannya 0. Ini juga nilai ini punya value dan ini juga value. Ini penghubung. Jadi ketika menggunakan kita ingin membuat sebuah kondisi pasti itu ada penggunaan operator relasional. Contoh if dua kondisi. Ini dua kondisi ya. Oh bukan, ini yang tadi. Ini bukan dua kondisi, ini lanjutan yang tadi. Dua pernyataan. Dua pernyataan ini kan satu kondisi nih. Ini kondisi. Nah, ini pernyataan. Ini pernyataan pertama. Kemudian ini pernyataan kedua. Nah, yang pernyataan pertama itu selalu untuk jawaban sesuai dengan kondisi. Jadi jawaban benar itu ditaruh di pernyataan pertama. Pak, kalau saya mau menaruh pernyataan benarnya itu di jawaban yang kedua gimana Pak? Apakah nggak bisa?
Tetap bisa. Akan tetapi logika dari kondisinya itu dibalik. Logikanya dibalik. Maksudnya gimana, Pak? Logika yang ada di dalam kondisi itu, dia akan menjalankan statement di bawahnya kalau logika di kondisi itu bernilai benar. Jadi statement yang terdapat di di bawahnya kondisi itu, dia akan menjalankan jawaban benar. Statement pertama itu akan menjalankan jawaban benar, itu pasti. Pak, kalau jawaban benarnya itu mau ditaruh di yang statement kedua gimana? Maka kondisinya itu harus dibalik apa? Menjadi salah. Kalau statementnya salah, dia akan mengeksekusi pernyataan yang kedua. Pak, kalau dibalik boleh nggak, Pak? Dibalik katakanlah pernyataan pertamanya itu di jawaban yang salah, pernyataan yang kedua itu di jawaban yang benar. Tapi kondisinya tidak dirubah, tetap sesuai dengan kondisi awal. Tidak bisa. Kalau kondisinya sesuai dengan kondisi awal, pasti dia akan mengeksekusi pernyataan yang pertama. Dia akan mengeksekusi pernyataan yang lain kalau pernyataan yang pertama itu tidak sesuai dengan kondisinya. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau ingin misal nih logikanya gini, ada jawaban A, B, C. A, B dulu deh. B dulu ya. Nah, ada jawaban A sama jawaban B. Ini soal. Yang benar itu jawabannya B. Nah, maka kondisinya apa? Di sini untuk kondisinya, maka if jawab sama dengan B nggak benar, maka ketika if jawabnya A, dia akan mengeksekusi yang ini. Tapi kalau if jawabannya B, dia akan mengeksekusi yang ini. Gitu. Aneh. Ini ada ini yang dimaksud itu 3 pernyataan. Tiga pernyataan ya. Tiga kondisi, 3 pernyataan. Saya tambahkan 3 kondisi, 3 pernyataan. Kok bisa, Pak? Kita cek kondisinya ada berapa? 1, kemudian else if 2, ini 3. Kemudian pernyataannya ada berapa? Oh, ada 1, 2, 3. Oh, ada 4. Ada 4. Kok bisa 4 pernyataan, Pak? Karena kondisinya ada 3. Gimana cara menentukannya? Kita lihat. Setiap kondisi dia punya satu jawaban. Itu ya. Setiap kondisi dia punya satu jawaban. Kenapa? Karena kondisi bernilai benar pasti mempunyai jawaban yang benar. Maka kalau ada 3 kondisi, berarti ada 3 jawaban benar. Benar menurut siapa? Benar menurut kondisi pertama, benar menurut kondisi kedua, benar menurut kondisi ketiga. Kemudian yang keempat apa, Pak? Yang keempat itu jika ini ibarat default ya. Ini jawaban default. Default maksudnya gimana, Pak? Ini ibarat kata, ini pilihannya. If kondisi A, if kondisi B, if kondisi C, dia masing-masing punya. Nah, ini yang D. Apakah jawabannya, kalau misalnya nih, kondisi ini,
ternyata jawabannya itu yang benar itu D. Jawaban benar itu D. Kita kunci nih. Jawaban benarnya D. Ketika ini dieksekusi, jebret ke sini. Masukkan jawabannya A. If kondisi A, padahal ini yang dimasukin D. Kondisi A, oh, bukan. Dia langsung lompat lagi ke kondisi kedua. Ini ya. Nah ini. Jawaban B, bukan. Dia langsung lanjut ke kondisi ketiga. Jawaban C, bukan. Kalau gitu, pasti jawabannya D. Nah, itu yang jawaban pasti. Dan itu harus ada. Kalau kita bikin 3 kondisi, berarti statement ini ada 4. Ada 4 pernyataan. Tapi yang di D, ya, atau pernyataan terakhir, itu cukup pernyataan. Tidak diikuti dengan kondisi. Kalau yang lainnya kan, yang ini kan setiap kondisi satu pernyataan, setiap kondisi satu pernyataan. Tapi kalau yang D tidak. Kenapa? Karena ini merupakan default. Bagi logika, pilih A atau B. Kalau enggak A ya B, kalau enggak B ya C, kalau enggak C pasti D. Logikanya gitu. Jadi kalau ada 2 kondisi Pak, gimana Pak? Kalau ada 2 kondisi, kita menciptakan 2 kondisi, berarti jawabannya ada 3. Atau pernyataannya ada 3. Kalau enggak A ya B, kalau enggak B pasti C. Kalau satu gimana Pak? Kalau satu kondisi ya, kalau satu kondisi bisa satu pernyataan atau bisa 2 pernyataan. Kok bisa begitu? Kalau kondisi satu pernyataan, maka ketika jawabannya tidak sesuai, tidak akan terjadi apa-apa atau program tidak dieksekusi. Tapi kalau ada 2 pernyataan, kalau bukan jawaban A, pasti ada pernyataan yang lain. Itu. Kalau 2 kondisi, ada 3 pernyataan. Jadi gini konsepnya. 2 kondisi pasti dengan 3 pernyataan. 3 kondisi pasti dengan 4 pernyataan. Kalau 4 kondisi pasti dengan 5 pernyataan. Gitu artinya pernyataannya itu tuh plus 1 dari jumlah kondisi. Kecuali yang satu kondisi. Kalau satu kondisi itu bisa satu kondisi satu pernyataan. Tidak harus 2 pernyataan itu bisa. Tapi kalau mulai 2 kondisi itu pasti pernyataannya ada 3. Jadi ini kondisi, ini pernyataan ya. Kondisi pertama memiliki jawaban pernyataan pertama. Kondisi kedua memiliki jawaban kondisi ketiga. Kedua ya. Ketiga pasti punya jawaban kondisi ketiga. Kalau tidak sesuai dengan 3 kondisi itu, gimana? Pasti pernyataan terakhir. Begitu. Kemudian, latihan. Oke, ini sebenarnya latihan ya. Latihannya nggak usah di sini ya, karena besok kita, besok itu tanggal merah ya teman-teman ya. Ya Pak. Oke, berarti kalau tanggal merah, berarti kita tidak ada pertemuan perkuliahan ya. Karena berarti kita 2 kali berturut-turut itu praktikumnya nggak ada perkuliahan ya, karena pas hari Jumat itu kepentok tanggal merah semua. Ya nanti kalau memang ternyata 2 pertemuan itu tidak bisa mengcover seluruh pertemuan, nanti akan saya adakan pengganti, mungkin salah satunya aja ya, walaupun itu tanggal merah. Tapi kalau nanti memang bisa mengcover dari seluruh pertemuannya nggak apa-apa, ya mungkin nanti tidak perlu diganti. Nanti di akhir aja nanti kita rundingkan bareng. Oke, untuk yang latihan saya minta nggak usah dikerjakan di teori, nggak apa-apa sih, karena kita ada pertemuan praktikum juga. Jadi mungkin lebih baik untuk di pertemuan praktikumnya yang kita latihan langsung seperti yang kemarin-kemarin gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah, kalau contoh, nah ini saya jelaskan aja di sini ya. Di sini kalau dilihat dari struktur sintaks programnya, kita cek di sini ada berapa kondisi. Ada 1 sama 2. 1 dan 2. Berarti pernyataannya ada 3.
Ini pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Nah, yang perlu teman-teman ingat, ketika kita ingin membuat sebuah kondisi, karena kita menggunakan if, maka harus menyertakan if. 3 pernyataan. Jadi, untuk menuliskan sebuah kondisi itu pasti diikuti if. Pak, kita bisa nggak kalau kita ingin menuliskan kondisi tapi tanpa if? Nggak bisa. Apa yang mau dituliskan? If itu kan artinya jika, ya kan? If itu jika. Jika jawaban A, maka jawaban benar. Logikanya gitu. Jika jawaban A, pasti dia jawabannya yang sesuai dengan kondisi itu dikaitkan dengan jawaban benar. Berarti ada posisi if. Kalau tidak ada if, gimana kita bisa menamakan itu jawaban benar? Jawaban A, jawaban benar. Terus jawaban B, jawaban benar. Nah, untuk memilihnya gimana? Kan dia hanya sebuah, kalau tidak ada if, itu kan nanti ibarat kata atau sebuah kalimat itu kan dia hanya pernyataan yang diungkapkan saja. Maksudnya gini, tadi kembali lagi ke kasus yang persimpangan jalan tadi. Ketika kita katakanlah ketemu persimpangan jalan, jika ke kanan itu masuk mall, ketika kemudian milih kiri itu masuk terminal, katakanlah seperti itu. Kemudian kita jalan sampai di persimpangan jalan tersebut. Ada sebuah pernyataan, kalau ke kanan ke mall, kalau ke kiri terminal. Kita bisa milih nggak? Bisa Pak, kita bisa milih. Kemudian kita pilih ke kiri, berarti itu ke terminal. Kesimpulannya apa? Jalan ke kiri terminal, gitu kan? Nggak ada yang dinilai benar, gitu kan? Nah, kalau ada if-nya gimana? Kalau ada if-nya, ketika ketemu di persimpangan jalan, maka jika kita memilih kanan, maka kita akan ke mall. Jika kita memilih ke kiri, maka kita akan ke terminal. Atau kita tidak kemana-mana. Nah, itu. Jika itu kan berarti pernyataan. Jika itu pernyataan. Ketika tadi jika ke kanan, maka ke mall. Jika ke kiri, maka ke terminal. Itu dua kondisi. Dua pernyataan. Berarti otomatis pernyataannya harus ada satu lagi. Atau tidak kemana-mana. Gitu. Else, tidak kemana-mana. Tapi kalau satu kondisi, dua pernyataan. Jika kita memilih ke kanan, kita ingin ke mall. Jika kita milih kanan, Anda menuju jawaban benar ke mall, gitu kan? Atau jawaban Anda salah, gitu. Kalau memang tujuan kita ke mall. Kalau tujuan kita ke terminal gimana? Kalau tujuan kita ke terminal, berarti kan pertigaan ya, kasus pertigaan kan? Ini. Nah, kondisi itu ada di sini posisinya. Ini kondisi. Berarti di sini diikuti if. Ada if. Nah, if kondisinya ini apa? Kondisinya itu kita mau ke mall. Maka jika kita memilih ke kanan, maka jawaban benar. Benar ke mall. Kalau ke kiri, kita memilih ke kiri, maka apa? Di sini ada statement lain, jawaban Anda salah. Karena apa? Kondisinya ke mall. Kalau kondisinya ke terminal gimana Pak? Berarti kita kembali lagi di sini. If terminal. Kemudian ketika kita memilih ke sini, jalan Anda benar. Tapi kalau kita memilih ke kanan, jawaban Anda atau jalan Anda salah. Kalau ada dua ke mall atau ke terminal gini. If kondisi ke kanan itu ke mall, kalau ke kiri itu ke terminal. Maka ada salah satu jawaban lagi yang mungkin di sini. Atau katalah tidak kemana-mana. Nah,
tidak kemana-mana ini tanpa kondisi, karena kondisi ini sudah ada dua. If kondisi ke mall, maka kita harus jalan ke kanan. If kondisi ke terminal, maka kita harus jalan ke kiri. Atau kita tidak akan ke mall dan terminal. Kan logikanya gitu. Pilih satu, atau pilih dua, atau tidak keduanya. Pilih satu, ke mall, pilih dua, ke terminal. Atau tidak pilih satu dan dua. Jawaban netral, katakan mungkin seperti itu. Nah, itu logikanya. Jadi di sini, karena ini ada kondisinya ada dua kondisi, maka kita harus membuat sebuah statement. Kata kuncinya gini, ketika teman-teman membuat satu kondisi, pasti diikuti satu statement. Satu kondisi, satu statement. Pak, kalau kita bikin dua kondisi gimana, Pak? Berarti ada dua statement. Dan ada statement terakhir sebagai pilihan default. Nah, yang ini pilihan default. Pilihan default itu jika tidak memilih keduanya, berarti ada yang pilihan terakhir. Nah, kemudian ada nested if juga. If itu ada if bersarang. Kalau tadi kan kita pelajari ada apa aja coba. Sekarang kan mungkin ada satu kondisi, satu pernyataan. Kemudian satu kondisi, dua pernyataan, ya kan? Kemudian ada dua kondisi, tiga pernyataan, dan seterusnya. Nah, di sini ada namanya if bersarang. Berarti kondisinya itu yang bersarang. Nested if atau if bersarang itu adalah suatu bentuk pernyataan percabangan if, di mana ada kemungkinan adanya if di dalam if. Yang perlu diingatkan ini, ada if di dalam if. Sebagai contoh, ini if yang satu kondisi ya, berarti ini kondisi yang pertama. Dari setiap kondisi dia punya jawaban benar, ini jawabannya benar, dan ini jawabannya salah. Kemudian di dalam jawaban benar itu masih ada if lagi. Sebagai contoh gini nih, ini masih pagi ya, kita keterkaitan dengan sarapan aja deh biar gampang ingetnya kalau soal sarapan ya. Mau sarapan nasi goreng atau nasi bubur, bukan nasi ya, atau bubur ya. Gitu. Ini kondisinya apa? Ini kondisinya nasi goreng. Nasi goreng. Ya. Kalau kita memilih nasi goreng, ada pilihan lagi, nasi goreng pedas atau gurih. Gitu. Tapi kalau yang bubur, kita pilih bubur nih. Bubur kacang hijau atau bubur putih gitu ya. Nah, jadi di dalam jawaban itu ada if, berarti kondisinya itu kita sudah menuliskan if, ini ada kondisi kan. Kemudian ini pernyataan. Nah, di dalam pernyataan ini ada if. If ini dia menjalankan pernyataan ini gitu. Baru ada pernyataan else, pernyataan. Kemudian di sini else if. Nah, itu ada else if lagi. Jadi ada if di dalam if. Nih, contohnya. Ini kondisi satu. Ini kondisi satu. Kemudian masuk ke statement. Kemudian masuk ke kondisi yang ke 1-2. 1-2 itu dari yang jawaban ini. Nah, itu. Nah, kalau kita masuk ke kondisi yang lain, bukan yang if bersarang, ini ada kata-kata else. Else itu kan berarti pilihan yang lain. Jadi if satu kondisi itu ada if. Kemudian kalau masuk ke kondisi yang kedua ada else if. Karena untuk memilih yang lain itu kan kita menggunakan kata else. Kalau ada kondisi yang lain lagi itu else if lagi. Nah, gini. Tapi kalau kondisi if bersarang, if ini ada statement benar, maka di sini kita tambahkan if lagi. Di sini ada juga ini statement benar untuk kondisi yang kedua, maka kita tambahkan if lagi. Nah, kalau enggak, maka ini ada else, tetap ada pilihan default.
tetap ada pilihan default gitu. Jadi walaupun if bersarang itu tetap ada pilihan default. Pak, kok yang bawah ini ada if-nya lagi? Berarti if-nya itu ini untuk yang kondisi yang ketiga. Karena kalau tidak ada if-nya, ini dibaca lanjutan dari yang statement dari jawaban benar kondisi yang kedua. Karena kalau dibaca kan gini nih, if kondisi 2.2, statement 2.2, else statement 2.3. Nah, kalau itu betul. Berarti si else ini punyanya kondisi yang kedua. Tapi kalau ternyata kondisi yang kedua itu hanya ini, maka untuk masuk ke sini itu kita kasih else if. Begitu. Intinya else, kata else itu untuk menyambung ke pilihan yang lain. Nah, kalau pilihan lain kondisi berarti ya else if. Kalau pilihan lain statement atau pernyataan berarti else saja. Nah, kondisi atau syarat itu harus ditulis dalam tanda kurung. Perlu diingat, ini ditulis dalam tanda kurung. Jika instruksi yang dikerjakan pada saat kondisi itu bernilai benar atau salah, masing-masing tidak lebih dari satu instruksi. Maka tanda kurung kerawal buka atau tutup bersifat opsional, boleh digunakan atau boleh tidak. Itu jika instruksi yang dikerjakan pada saat kondisi benar atau salah, masing-masing tidak lebih dari satu instruksi. Dalam menuliskan kondisi atau syarat, lalu digunakan operator relasional sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan, dan operator yang digunakan adalah seperti ini. Ada tambahan ini. Ya, kalau tadi kan saya baru mengatakan relasi aja ya. Tapi ini tambahannya ini juga bisa. Tambah nih. And atau or atau not. Karena itu untuk mencari sebuah logika. Contoh if bersarang nih. Ini if. Kemudian di sini ada ini. Oh, ini bukan bersarang ini. Ini dua kondisi. Ini dua kondisi. 3 pernyataan. Kalau yang bersarang, sebentar ini ada lagi enggak ya? Oh, enggak ada. Nah, kalau yang kondisinya bersarang, saya buatkan nih. If, ini kondisi kan. Kemudian dia masuk ke bukan tahun kabisat. Kemudian else if di sini. Kemudian ini pernyataan. Nah, di dalam pernyataan di sini harusnya bukan else tapi if. Nah, itu berarti kondisi bersarang. Tapi kalau di sini hanya else, berarti ini masuk ke pernyataan yang lain. Gitu. Intinya, if bersarang itu ada if di dalam if. Seperti yang saya katakan tadi, mau pilih nasi goreng atau bubur. Nasi goreng, Pak. Nasi goreng pedas atau manis? Manis. Oke, berarti kita tampilkan atau kita proses nasi goreng manis itu namanya if bersarang. Tapi kalau if tidak bersarang, mau pilih nasi goreng atau bubur? Nasi goreng. Kalau bubur ya bubur. Atau tidak memilih keduanya. Nah, itu bukan bersarang. Karena kalau bersarang, itu ada jawaban di dalam jawaban. Misal jawaban A. Kemudian pilih A1 atau A2. Nah, itu namanya if bersarang. Oke, untuk tugasnya sama ya. Tugasnya besok kita kerjakan di praktikum aja. Biar kita praktikumnya lebih banyak, langsung dengan kasus soal gitu ya. Jadi mungkin ini intro dulu aja. Intro, jadi kurang lebihnya seperti ini. Ada 8 indeks untuk mengkonversi nilai. Itu kan dari A, B, C, D, E. Gitu kan. Ini kan menggunakan percabangan juga. Oke, nah ini ada kata-kata mutiara ya. Dari seorang yang berkata-kata, di antara tantangan dalam menulis itu adalah berpikir sebagai pencipta sekaligus pembaca pada saat yang bersamaan. Kalau di logika ini benar. Tantangan dalam kita menulis ketika kita ingin menuliskan sesuatu, kita saat itu berpikir
dan kita juga membaca. Nah, kalau teman-teman mau belajar, ini bisa jadi satu strategi pembelajaran yang mungkin akan mudah diserap. Kenapa? Karena ketika kita membaca kemudian kita menuliskan ulang, saat itu kita berpikir sebagai pencipta dan sekaligus sebagai pembaca. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada nggak pertanyaan? Kalau dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada ya. Dari yang lain mungkin bingung. Belum ada ya. Oke, intinya struktur percabangan itu yang kita pelajari di sini ada if. Ada satu lagi sweet case, tapi mungkin kita minggu besok aja kita pelajari. Jadi seleksi if itu ada banyak macam ya. If satu kondisi satu pernyataan, if satu kondisi dua pernyataan, atau if dua kondisi tiga pernyataan, if tiga kondisi empat pernyataan. Jadi pernyataannya itu selalu lebih dari jumlah kondisinya, gitu. Kecuali yang satu tadi, kecuali yang satu kondisi satu pernyataan atau satu kondisi dua pernyataan itu, dimana pernyataan itu pasti lebih dari jumlah kondisinya. Kalau jumlah kondisinya ada dua, berarti pernyataannya ada tiga. Kalau jumlah kondisinya ada tiga, berarti pernyataannya ada empat. Begitu juga dan seterusnya. Karena itu pasti, karena ada pemilihan jawaban. Kok bisa gitu, Pak? Kita bisa nggak, Pak, kalau misal kita bikin dua kondisi saja dan dua pernyataan saja? Setiap kita membuat sebuah kondisi, itu ada kemungkinan jawaban. Nah, ketika ada dua kondisi, berarti kan pasti ada kemungkinan tidak memilih jawaban tersebut, gitu. Makanya itu yang dinamakan, kenapa sih kita harus menggunakan kondisi default atau pilihan terakhir? Karena ada kemungkinan jawabannya tidak dari keduanya. Seperti contoh tadi, mau jalan ke kanan atau mau jalan ke kiri. Kemungkinan jawaban itu pasti ada tiga. Kalau enggak ke kanan, ya ke kiri, atau malah tidak bergerak, gitu. Nggak bisa, kalau kondisi yang default tadi yang tidak bergerak tadi itu tidak disertakan, nggak bisa. Kenapa? Kalau nggak ke kanan, ya ke kiri, gitu. Kalau kondisinya ada dua, ya kita harus ada kemungkinan terburuk deh. Kemungkinan terburuknya, ya kalau kita nggak kemana-mana gimana, gitu. Kecuali kalau kondisinya satu, kita mau ke mall nih, padahal jalan ke mall itu kita pilih kanan, kita pilih kiri yuk, itu pasti jawabannya maaf, jalan Anda salah, atau salah jalan. Kalau misal kita katakanlah pakai map gitu ya, pakai Google Map katakanlah mall itu ke kanan, tapi kita jalan ke kiri, jalan yang ada 7 salah gitu kan, silahkan putar balik gitu kan, mungkin seperti itu. Itu satu kondisi. Tapi kalau di situ ada dua kondisi, mau ke mall atau ke terminal, pasti kita punya jawaban, kita nggak mau ke mall ataupun ke terminal, gitu. Logikanya kan gitu. Oke, jadi seperti itu ya, untuk memudahkan kita menganalisa sebuah logika percabangan, mungkin bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Mau pilih aku atau dia gitu kan. Aku nggak pilih siapa-siapa. Nah, itu kan ada kemungkinan jawaban seperti itu. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya.